Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Bairisa Putri dengan NIM 21016024 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk melengkapi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Ena Noveria MPD. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan nikmatnya kita sama-sama diberi kesehatan hingga saat sekarang ini. Salawat dan salam tidak lupanya kita kirimkan doa buat junjungan kita, yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara Ibu Ena Noveria MPD, dan teman-teman yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Baiklah, saya langsung masuk saja pada judul ceramah saya yang berjudul Larangan Meminum Minuman Keras. Saat ini dapat kita sadari bahwa masih banyak orang-orang yang menganggap remeh tentang dosa meminum minuman keras. Sehingga sering sekali kita jumpai seseorang yang tekun menjalani sholat, namun jika bertemu dengan temannya dalam suatu acara, lalu ia ditawarkan untuk meminum segelas minuman keras tersebut, dia menganggap minuman keras sedikit saja boleh atau dimaafkan. Padahal sesungguhnya sedikit maupun banyak minuman keras tetap saja diharamkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan itu haram, banyak ataupun sedikit tetap haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibu la'allakum taflih. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, dan dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Para hadirin rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati dengan minuman keras ini. Jauhilah, jangan sampai didekati, sebab minuman keras yang memabukkan itu merupakan pakar kekejian dan sebagai sumber dosa. Iman dan khamar tidak dapat dipertemukan dalam tubuh manusia. Pasti salah satu akan dikeluarkan dan dikalahkan. Jika meminum khamar atau minuman keras, pasti iman akan lepas. Jika iman kita kuat, maka kita tidak akan meminumnya. Diterangkan dalam hadis bahwa bau harum syurga itu sudah dapat dirasakan sejauh 500 tahun perjalanan. Namun ada 4 golongan manusia yang tidak dapat merasakan bau itu. Mereka itu diantaranya ialah, yang pertama, golongan orang-orang yang kikir. Yang kedua, golongan orang-orang yang memberi sedekah namun diungkitnya. Ketiga, golongan orang yang meminum keras. Dan yang keempat, golongan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang memberi makanan kepada peminum minuman keras sekalipun hanya sesuap, maka ular dan ketonggeng menggigitnya di hari kiamat sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membantu hajamnya, maka berarti ia merusak agama Islam. Barang siapa yang memberi hutang kepada peminum minuman keras, berarti ia ikut membunuh orang-orang yang beriman. Barang siapa yang duduk di tengah-tengah kumpulan pesta minuman keras, maka kelak di hari kiamat dibutakan dan dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meminum minuman keras, maka janganlah kau kawinkan. Ketika ia sakit, janganlah engkau jenguk. Jika menjadi saksi, tidaklah sah. Demi Allah, ia dikutuk dalam Taurat, Injil, Zabur, dan juga Al-Quran. Dan ia kafir terhadap segenap kitab tersebut. Aku Muhammad tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang meminum minuman keras. Demikianlah peringatan dari Nabi Muhammad SAW yang sangat keras. Ternyata dosa tidak hanya menimpa bagi peminum minuman keras saja, namun juga terhadap orang yang menimbrung dalam pesta minuman keras, membantu memberi uang atau menghutangi untuk membeli minuman keras tersebut, memberi makan, dan lain sebagainya. Para hadirin yang berbahagia, ada 10 kerugian yang menimpa orang peminum minuman keras. Di antaranya ialah yang pertama, menduduki derajat orang gila, menjadi bahan tertawaan orang maupun anak kecil dan tidak bermoral. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa di kota Baghdad pernah ada seorang pemabuk yang tidak sadarkan diri. Ia kencing di tengah jalan, kemudian airnya dibuat berwudu. Lalu ia membaca doa berwudu. Ada pula orang pemabuk yang muntah dan tidak sadarkan diri. Lalu ada anjing datang dan menjilati rambut jenggotnya. Pemabuk itu berbicara, "Tuan Agung, Tuan Agung, jangan kotori sapu tangan." Yang kedua, pemabuk akan mendapatkan kerugian dalam segi materi, karena menuruti kesukaannya bermabuk-mabukan. Ia jadi lupa bekerja, pasti ia menjadi miskin dan akalnya menjadi tidak sempurna. Yang ketiga, dapat menimbulkan permusuhan antar teman pemabuk, percecokan antar keluarga dan juga orang lain. Banyak kejadian yang kita lihat di televisi, di mana seseorang tega menikam temannya sendiri sampai tewas gara-gara mabuk dan merasa tersinggung hanya karena diolok-olok. Tidak sedikit rumah tangga yang retak karena suaminya suka bermabuk-mabukan. Yang keempat, seseorang yang suka mabuk-mabukan akan menjadi lupa dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa menjalankan ibadah, lupa menjalankan sholatnya. Sebab imannya sudah melayang dikalahkan oleh alkohol. Dalam surah Al-Maidah ayat 91, Allah berfirman bahwasannya setan bertujuan membakar permusuhan di antara kamu dengan arak dan judi, melupakan zikirullah dan kewajiban sholat. Maka berhentilah kamu dari perbuatan itu semua. Yang kelima, orang yang suka bermabuk-mabukan akan terjebak pada sebuah perbuatan zina. Minuman keras pada perzinaan tampaknya tidak dapat dipisahkan. Kedua maksiat itu saling terkait. Seseorang yang suka mabuk-mabukan, maka akan suka pula dia dalam berzina. Lihatlah di tempat-tempat pelacuran. Maka tidak lengkap jika tidak disediakan minuman keras. Yang keenam, orang yang suka bermabuk-mabukan dianggap menjadi perintis kejahatan. Kenapa? Karena dalam keadaan mabuk, maka ia akan merasa ringan melakukan berbagai kemaksiatan. Yang ketujuh, menunggu malaikat hafatlah, karena memaksakannya ke tempat fasik dan berbau busuk. Yang kedelapan,
bagi peminum arak atau peminum keras tersebut akan mendapatkan hukuman dera sebanyak 80 kali pukulan dalam negara muslim. Namun di negara kita Indonesia tidaklah demikian, sehingga hukumannya kelak akan diterima di akhirat. Tentu saja lebih berat dan lebih pedih dibandingkan dengan 80 kali dera tersebut. Yang kesembilan, orang yang sekali saja meminum minuman keras, mabuk dan atau tidak, sedikit atau banyak, maka doanya dan amal kebaikannya akan ditolak selama 40 hari lamanya. Dan yang ke-10, orang yang suka mabuk-mabukan akan menerima musibah baik secara langsung di dunia maupun kelak di akhirat. Di hari kiamat nanti ia dimasukkan ke neraka dan dipaksa untuk meminum air nanahnya yang sangat panas. Nah, demikianlah keburukan-keburukan yang diakibatkan dari meminum minuman keras tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga diri kita agar tidak terjebak dalam perbuatan itu. Hendaknya kita menjaga keluarga, teman, dan lingkungan kita agar senantiasa bersih dari minuman keras. Sesungguhnya di dalam minuman keras itu terdapat pasukan setan yang akan menyerang kebaikan-kebaikan orang beriman. Nah, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.